Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bapak Dery pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai teks debat atau debat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tuntas atau full seputaran mengenai materi debat. Nah, sebelum kita awali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin menanyakan kabar teman-teman dulu nih. Bagaimana kabar teman-teman? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, berhubung teman-teman semua sehat, alangkah baiknya kita syukuri nikmat pemberian Tuhan. Salah satunya dengan semangat belajar mengikuti kelas Bapak ya. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks eksplanasi. Nah, di dalam teks eksplanasi terdapat suatu fenomena. Nah, sama halnya dengan debat, pada fenomena tersebut, baik alam ataupun sosial, bisa kita jadikan sebagai topik debat. Nah, penasaran kan? Kita akan belajar mengenai teks debat, teman-teman. Oke, sudah siap? Kita mulai saja. Nah, pada pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan materi menggunakan metode ceramah. Tapi Bapak hanya akan menjelaskan secara sedikit saja. Selebihnya kita akan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu dengan metode inquiry, di mana teman-teman semua akan dijadikan sebagai subjek pembelajaran. Jadi teman-teman harus aktif ya. Nah, oke, langsung saja kita belajar mengenai debat. Nah, apa sih debat itu? Teman-teman ada yang tahu? Nah, mungkin Bapak akan mencoba membantu ya. Jadi, debat merupakan sebuah kegiatan yang mana membahas mengenai informasi atau bertukar opini dengan berpegang teguh pada pendapat setiap masing-masing tim. Nah, pendapat tersebut atau pernyataan tersebut didasarkan pada bukti data dan fakta yang ada di lapangan. Jadi, pasti dapat dinyatakan keakuratan informasi tersebut. Nah, membicarakan soal debat sangat berkaitan erat dengan yang namanya apa teman-teman? Iya, teks debat. Jadi teks debat merupakan sebuah teks pendukung saat kita berdebat, di mana teks debat tersebut berisi mengenai pernyataan atau argumen. Biasanya berisi argumen 1, 2, 3, kemudian disertai dengan kesimpulan yang akan disampaikan pada akhir debat. Seperti itu teman-teman. Nah, dalam teks debat sendiri berisi beberapa poin-poin penting. Yang pertama ada pengenalan, biasanya memperkenalkan mosi yang ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyampaikan argumentasi. Kemudian yang ketiga, poin penting yaitu debat. Yang keempat, kesimpulan. Dan yang kelima, penutup. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada debat ini memiliki unsur-unsur teman-teman. Jadi debat bukan hanya kegiatan biasa. Apabila ingin dikatakan sebagai debat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya mosi. Nah, debat tanpanya adanya mosi, kalian bingung akan mempermasalahkan apa. Misalnya saja kalian punya doi. Apabila kalian bertengkar atau berargumen dengan doi, pasti ada emosinya atau topik tertentu. Nah, sama halnya dengan debat, seperti itu teman-teman. Kemudian selain mosi ada juga tim. Nah, tim ini terdiri dari dua tim, yaitu tim afirmasi atau pendukung. Kemudian ada tim oposisi atau penolak mosi. Seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya unsur berikutnya ada materi yang disampaikan. Kemudian selanjutnya juga ada tim netral. Nah, tim netral ini sifatnya opsional, tidak wajib ada, seperti itu. Nah, selebihnya unsur-unsur berikutnya teman-teman mungkin bisa menambahkan ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman
setelah mendengarkan ceramah dari Bapak, mungkin setelah ini bisa melihat referensi dari YouTube yang sudah Bapak berikan tautan pada grup kelas. Jadi sebagai penambahan materi, teman-teman bisa melihat seperti apa sih debat, bagaimana sih prosedurnya, dan lain sebagainya. Setelah itu juga, teman-teman juga wajib memperhatikan PowerPoint atau media PowerPoint yang sudah Bapak kirim melalui media grup WhatsApp juga. Jadi, selain belajar menggunakan ceramah dari Bapak, teman-teman juga belajar menggunakan YouTube serta menggunakan media PowerPoint. Nah, jangan lupa, pada media PowerPoint, teman-teman juga perlu melakukan dukungan materi yang terdapat di buku paket halaman 139 yang terdapat di pojok kiri buku. Kemudian teman-teman sambil bisa membaca materi. Tujuannya apa? Agar teman-teman paham ya seputar materi debat. Nah, setelah itu apabila teman-teman sudah paham, Bapak minta teman-teman membuat kelompok kecil. Nah, kelompok kecil tersebut beranggotakan 4-5 orang. Tugasnya yaitu menjelaskan bagaimana sih pendapat atau pandangan dari tim afirmasi, tim oposisi, ataupun dari tim netral. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di media PowerPoint yang terakhir terdapat tugas yang nantinya bisa teman-teman lihat. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengulik seputar hal tersebut, teman-teman juga wajib mengerjakan tugas 2. Tugas 2 yaitu teman-teman dapat menyajikan seputar teks atau pendapat dari masing-masing tim, baik dari tim afirmasi maupun tim oposisi. Nah, dari hal tersebut teman-teman bisa membagi teman-teman masuk ke dalam tim afirmasi ataupun tim oposisi. Setiap kelompok bisa dibagi secara merata ya, dari tim afirmasi dan tim oposisi. Setelah teman-teman mendapatkan bagian apa, satu kelompok wajib menentukan mosi yang seimbang, dalam artian dapat diperdebatkan. Nah, mosi tersebut juga harus bersifat aktual atau kekinian. Jadi Bapak tidak mau kalau mengangkat mosi yang sudah lampau ya, karena kurang up to date. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja pembahasan materi dari Bapak seputar debat. Karena Bapak ingin teman-teman aktif. Jadi tidak hanya Bapak saja yang memberikan materi, namun teman-teman juga harus aktif mencari materi sendiri. Karena pada dasarnya Bapak ingin teman-teman bisa mencari masalah dan memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kita sudah belajar mengenai apa teman-teman yang sudah Bapak sampaikan? Iya, pertama kita membicarakan seputar pengertian debat. Intinya apa teman-teman? Suatu kegiatan yang digunakan untuk menyampaikan pendapat pada setiap tim. Begitu ya teman-teman. Kemudian setelah pengertian terdapat teks debat. Teks debat ini adalah teks pendukung saat proses berlangsungnya debat. Kemudian pada teks debat terdapat beberapa unsur atau syarat dari teks debat tersebut yang tadi meliputi pengenalan, meliputi penyampaian argumentasi, debat, kesimpulan, dan penutup. Kemudian terdapat unsur-unsur debat. Masih ingat teman-teman ada apa saja? Ya, ada mosi, ada tim afirmasi, oposisi, tim netral. Seperti itu ya teman-teman. Nah, semoga terkait materi debat dan apa yang sudah Bapak sampaikan semoga jelas ya, mudah dipahami oleh teman-teman. Nah, untuk agenda berikutnya teman-teman harus mengerjakan dan mengikuti apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Jangan lupa YouTube dan PowerPoint-nya disimak dengan baik agar tidak salah saat mengerjakan tugas. Terdapat 2 tugas ya teman-teman, jangan lupa tugas 1 dan tugas 2. Nah, semoga teman-teman tetap semangat ya meskipun diterpa 2 tugas yang banyak. Karena pada hakikatnya Bapak ingin mendidik anak-anak agar mandiri. Untuk itu harus tetap semangat ya teman-teman ya. Semangat dong. Nah, untuk agenda selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas. Nah, teman-teman nanti akan mempresentasikan
terkait dua tugas tersebut ya. Nah, oke, seperti itu. Minta tolong dikerjakan dengan baik. Karena minggu depan kita akan mempresentasikan, kita akan membahas kupas tuntas mendetail seputar apa yang dikerjakan teman-teman pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Mungkin itu dulu yang bisa Bapak berikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya karena minggu ini debat, minggu depan juga tetap membahas seputar debat. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini dipersilakan. Berdoa cukup. Nah, semoga dengan kita berdoa, dengan kita berikhtiar belajar dengan bersungguh-sungguh, apa yang Bapak sampaikan agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat, jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.